Hi everyone, Afis here. Kalau kalian suka pakai sheet mask dan sekarang ini lagi cari rekomendasi sheet mask, terutama yang dari drugstore, tonton terus video ini ya. Saya cukup suka pakai sheet mask, terutama kalau misalnya ngerasa kulit saya lagi butuh extra hydration, kelembapan ekstra gitu ya, atau kulit saya lagi merah-merah, lagi ngerasa panas dan pengen sesuatu yang bikin adem dan bikin nyaman di kulit. That's where I usually reach out for my sheet mask. Nah, udah lumayan banyak sheet mask yang saya coba. Saya pernah bikin video juga di Female Daily tentang rekomendasi sheet mask. Beberapa malah, nanti saya kasih linknya ya di description box di bawah. Tapi ini adalah beberapa sheet mask yang saya coba dalam beberapa bulan ini dan saya suka banget. Here they are. Yang pertama saya punya ini adalah Hada Labo Premium Hydrating Hydro Gel Mask. Kalau misalnya kalian ngikutin video-video saya yang terdahulu, pasti tahu kalau saya sering banget rekomendasi Hada Labo Gokujun Premium yang hydrating tonernya, yang botol, mereka nyebutnya lotion gitu ya. Nah, mereka tuh ngeluarin sheet masknya juga, dan ini bentuknya adalah hydrogel. So basically, di dalam hydrogel mask ini ada essence-nya itu yang teksturnya mirip-mirip sama hydrating lotion-nya atau hydrating toner-nya. Nah, ini saya suka banget karena emang kerasa semelembabkan itu di kulit saya. Plus, kalau kalian pernah cobain sheet mask yang materialnya itu hydrogel, itu emang enak banget ya dipakainya ya. Karena dia bukan kain, tapi emang bener-bener kayak gel gitu. Terus pas dipakaikan ke kulit, itu dingin dan menenangkan banget rasanya. Jadi ini tuh mengandung 6 types of hyaluronic acid and 4 types of ceramide. Jadi emang bener-bener memberikan kita an intense level of hydration, dan itu bisa menembus ke beberapa lapisan kulit kita dan juga bisa bertahan seharian kelembapannya. Plus kalau ceramide-nya sendiri itu membantu untuk menjaga atau memproteksi skin barrier kita. Nah, saya tuh suka banget pakai sheet mask ini tuh kalau siang hari karena for some reason dia walaupun memang sangat melembabkan tapi nggak lengket. Udah gitu kalau misalnya pakai makeup setelahnya tuh bagus banget hasilnya gitu. Jadi ada beberapa sheet mask, nanti yang lain-lain itu yang lebih saya pakai buat malam hari. Kalau yang ini saya pakai malam hari juga bisa sih, tapi siang hari juga enak banget dipakainya. Nah, ini tuh maskernya terdiri dari 2 bagian, jadi ada yang bagian atas sama bagian bawah, jadi lumayan gampang untuk dipakainya. Terus ya udah dipakai 15-20 menit seperti layaknya sheet mask lainnya gitu kan. Dan setelahnya itu I just feel like my skin is super hydrated and bouncy dan gak ada wangian yang mengganggu sama sekali. Pokoknya enak banget. Sayangnya memang ini belum ada di Indonesia, karena kalian tau lah ya kalau Hada Labo Premium line itu memang belum ada di Indonesia. Yang terdekat ada di Malaysia sama ada di Singapura. Sekarang juga udah cukup banyak online shop yang jual ini atau buka just tip sheet mask ini. Dan kita doain aja semoga cepat masuk ke Indonesia ya. Berikutnya ini adalah sheet mask yang konsepnya agak mirip-mirip sama Hada Labo barusan. Kalau ini tapi dari brand Korea namanya Isntree dan produknya adalah Hyaluronic Acid Deep Moisture Water Mask. Nah, ini kenapa saya bilang mirip? Dia itu juga basically terinspirasi dari hydrating tonernya. Jadi Isntree ini punya hyaluronic acid toner yang memang one of their best sellers gitu ya. Karena memang bagus produknya dan sangat melembabkan. Nah, basically ini adalah versi sheet mask dari produk tersebut. Jadi dia juga gel mask juga. Terus di dalamnya tuh ada essence-nya atau lotion-nya yang memang kurang lebih sama lah ya formulanya dengan hyaluronic acid tonernya. Nah, bedanya sama si Hada Labo kalau dia itu single sheet mask aja gitu ya. Jadi bukan yang 2 parts gitu. Nah, dan ini tuh tapi sama kurang lebih. Jadi bahannya tuh gel-gel juga gitu dan sensasinya pada saat digunakan mirip. Tapi kalau saya bandingkan ini sedikit lebih melembabkan daripada yang Hada Labo Premium. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kulitnya lebih ke kering gitu ya, atau ekstra kering, mungkin ini kalian akan lebih suka daripada Hada Labo Premium yang tadi. Nah, cuma sayangnya sama ini juga belum ada resmi di Indonesia. Ini saya belinya di Bening Bersinar, tapi kalau misalnya kalian suka buka-buka Shopee, ini setahu saya ada beberapa seller kok yang ngejual sheet mask ini.
Nah, kalau yang tadi adalah sheet mask untuk memberikan kelembapan ke kulit, sekarang saya mau ngasih rekomendasi sheet mask yang efeknya menenangkan ke kulit. Yang pertama saya ada ini dari Skin RX Lab, jadi namanya Madisira Express Mask Return Express. Namanya panjang ya. Emang ya kalau misalnya brand-brand Korea itu kadang-kadang suka rumit ngasih nama produknya. Anyway, jadi si Skin RX Lab ini tuh punya satu seri yang namanya Return Express ini. Jadi Return aja ya. Pokoknya memang satu line ini tuh fungsinya adalah untuk menyembuhkan quote unquote gitu ya, atau memberikan, atau memang untuk kulit yang sensitif, iritasi, atau lagi merah-merah itu tadi. Jadi dia ada krimnya, ada cleansernya juga kalau saya nggak salah, ada tonernya. Nah ini adalah sheet masknya. Saya udah pernah cobain krimnya juga dan itu emang bagus banget, tapi itu tuh saya dapatnya sampel aja, jadi saya belum beli yang full size-nya. Nah, terus akhirnya saya cobain sheet mask-nya ini, dan waktu itu saya kayak rada skeptis ya, karena saya pikir ya kalau sheet mask seberapa ngefek sih gitu ya untuk kulit yang lagi merah-merah atau lagi sensitize banget. Ternyata yang ini ngefek banget. Kalau dua sheet mask yang tadi saya kasih rekomendasi, bentuknya itu essence-nya tuh kayak light gel gitu ya, yang transparan, ya gel gitu. Kalau ini tuh lebih ke creamy gitu. Nah, kandungan utamanya adalah ceramide, sama ada ancient herbal remedy, not sure what that is, sama Madicasoside. Nah, Madicasoside ini adalah salah satu compound atau senyawa yang ada di tumbuhan Centella asiatica. So, as you know, Madicasoside ini juga memang salah satu fungsinya adalah untuk menenangkan kulit, mempercepat penyembuhan jaringan kulit juga gitu. Terus materialnya sheet mask ini adalah microfiber. Jadi microfiber sheet mask itu tuh dia bahannya lebih tebal gitu ya. Jadi pada saat dipakai ke kulit tuh nempelnya mantep banget gitu, bener-bener nggak akan gerak-gerak dan geser-geser sama sekali. Mungkin makanya ini agak mahal ya. Ini tuh harganya sekitar 50.000 kalau saya nggak salah. Nah, dan selain dia nempelnya mantap, katanya juga microfiber sheet mask itu tuh bisa membuat essence yang di dalam sheet masknya itu menyerap lebih baik ke dalam kulit kita. Nah, waktu saya buka, emang sih kerasa essence-nya itu lebih lengket gitu ya dibandingkan essence yang berbentuk gel. Tapi emang efek membuat kulit yang tadinya iritasi itu jadi lebih kalem, lebih tenang, lebih behave. Udah gitu juga kulit yang tadinya kerasa kayak lebih kerasa kencang gitu tuh jadi lebih moist juga, lebih lembab juga. Jadi emang bener-bener enak banget, saya recommended banget, terutama buat kamu ya itu tadi ya yang lagi ngalamin kulit yang merah-merah dan sensitize ataupun iritasi. Again, ini juga bukan sheet mask yang udah available secara resmi di Indonesia, tapi ada beberapa online shop yang ngejual ini, jadi dicari aja ya. Berikutnya masih sheet mask untuk menenangkan kulit. Jadi kalau yang ini, unfortunately saya nggak punya produknya sekarang karena waktu itu saya cuma punya satu, udah saya pakai dan bungkusnya lupa saya simpen pula gitu. Jadi ini dari brand Korea juga namanya Apiu. Ini tuh adalah Madicasoside Gauze Mask. Ini kandungan utamanya sama kayak yang Madisira tadi, yaitu Madicasoside, of course, namanya aja itu gitu ya. Dan dia juga emang ada krimnya juga atau ada moisturizernya juga. Dan dia diformulasikan untuk kulit yang sensitif ataupun yang lagi iritasi. Nah, sheet masknya ini tuh bahannya dari gauze. Jadi gauze itu semacam kayak perban gitu ya. Memang agak kasar sih kalau dibandingkan si yang hydrogel ataupun yang microfiber gitu. Tapi sebenarnya enak banget pada saat udah di ke muka tuh mantep gitu lah pokoknya ya. Dia juga nggak geser-geser. Nah, yang saya suka sih essence-nya itu tadi gitu. Jadi essence-nya sedikit lebih ringan walaupun tetap masih agak lengket juga, tapi sedikit lebih ringan daripada yang Madisira tadi itu. Cuma waktu itu pas saya pakai emang kulit saya lagi merah-merahnya banget, and I was surprised to see that it has toned down my redness immediately and also significantly. Jadi hasilnya tuh bener-bener cukup bisa dilihat langsung gitu ya. Setahu saya selain Madicasoside, si Apiu Madicasoside sheet gauze mask ini juga mengandung Centella asiatica extract, sage leaf extract, dan juga
chamomile extract. Jadi memang ya itulah ya, pokoknya kandungan-kandungan untuk soothing the skin, juga untuk memperbaiki skin barrier juga, dan bisa mencerahkan juga. Recommended, dan ini harganya kalau saya nggak salah lebih murah daripada si Madisira. Jadi sama sih, memang ini belum ada di Indonesia juga, tapi kalau saya lihat-lihat sekilas di online shop yang jual tuh harganya sekitar kayak 20 ribuan sampai 30 ribuan, nggak nyampe malah ya, mungkin 28 ribu gitu. Jadi ini bisa sebagai alternatif buat si Madisira tadi. Berikutnya, sekarang saya punya sheet mask untuk mengatasi kulit yang lagi berjerawat. Nah, ini favorit saya adalah Naruko Tea Tree Shine Control and Blemish Clear Mask. Naruko ini adalah brand asal Taiwan yang sebenarnya udah resmi masuk ke Indonesia, dan mereka punya lumayan banyak range skincare yang kualitasnya bagus-bagus banget dan banyak penggemarnya gitu ya. Seri Tea Tree-nya ini juga recommended untuk kalian yang punya kulit berminyak dan juga acne prone. Nah, sheet mask-nya sendiri itu tuh dia warnanya hitam ya, jadi karena terbuat dari activated carbon. Activated carbon itu kurang lebih sama kayak charcoal lah gitu ya, jadi memang salah satu fungsinya adalah untuk menarik minyak dan juga kotoran dari pori-pori. Nah, kandungannya sendiri kalau kamu baca di daftar kandungannya itu cukup banyak ya, ekstrak tumbuhannya gitu kan. Jadi selain tea tree oil, dia juga ada ginkgo biloba extract, terus dia juga ada chamomile extract, ada camellia leaf extract juga, terus dia ada Artemisia umbelliformis extract, pokoknya banyak banget deh. Sama dia ada salicylic acid juga alias BHA. Jadi memang fungsi utamanya itu tadi ya, untuk kamu yang punya kulit berjerawat ataupun kulit berminyak. Nah, saya pakai ini emang nggak terlalu sering, biasanya kalau misalnya kulit saya lagi muncul jerawatnya, terutama kalau lagi mau datang bulan gitu. Tapi saya tadinya rada-rada nggak terlalu percaya lah ya sama sheet mask yang bisa meredakan jerawat, karena biasanya kan kalau untuk meredakan jerawat itu lebih produknya acne spot, atau misalnya acid toner, atau misalnya masker yang berbentuk clay mask gitu kan. Nah, jadi tapi anyway waktu itu lagi nggak enak banget jerawat saya karena merah-merah dan rada sakit gitu, akhirnya saya pakein aja. Waktu saya buka sih memang tentunya nggak kelihatan apa-apa gitu ya hasilnya, tapi besokannya pas saya bangun, saya lihat emang area sekitar jerawat saya ini tuh yang tadinya bengkak dan merah itu kempes, sama yang udah keluar itu mengering gitu. Jadi saya cukup surprise, ternyata emang bagus buat jerawat. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari sheet mask untuk yang kulitnya berjerawat, ini bisa dijadikan alternatif. Saya lupa harganya berapa, kalau saya nggak salah sih 20.000 atau 25.000 gitu ya, correct me if I'm wrong, karena ini saya belinya online dan udah lumayan lama. Nah, kenapa saya belinya online? Karena unfortunately, walaupun ini udah masuk resmi di Indonesia, tapi berapa kali saya ke drugstore kayak ke Watson gitu, produk ininya nggak ada. Jadi ada produk lain, tapi sheet mask-nya itu kosong terus gitu. Jadi kayaknya kalau kamu mau cari ini, mendingan belinya online aja. Berikutnya dan juga yang terakhir, ini adalah sheet mask yang paling belakangan saya cobainnya, maksudnya paling baru saya temukannya, yaitu Pond's Plump Up Insta Bright Tone Up Milk Mask. Panjang-panjang banget sih namanya. Nah, ini dari brand Pond's. Saya sebenarnya nggak pernah lihat iklannya sebelumnya gitu ya, jadi bener-bener lagi main ke drugstore aja, terus tiba-tiba lihat ada produk ini, terus saya beli. Jadi I actually never heard anything about this product before. Tapi kalau dilihat dari produknya, ini tuh sepertinya ditujukan untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Jadi kalau kandungan yang disebutin di sini, itu jadi milk essence-nya itu katanya mengandung hyaluronic acid, sama juga ada plankton dari laut yang memang bisa membantu untuk memberikan kelembapan, terus membuat kulit kerasa lembut dan juga membuat kulit berseri-seri gitu. Cuma kalau kamu baca daftar kandungannya, dia juga punya niacinamide juga, ada aloe leaf juice juga atau aloe vera, terus udah gitu ada glutathione, itu tuh juga satu kandungan yang fungsinya untuk mencerahkan kulit juga, ada arbutin juga. It is a sheet mask to brighten and also to give extra moisture to your skin. Nah, ini tuh materialnya cukup tebel gitu ya kalau untuk ukuran sheet mask, karena kita kan terbiasa dengan sheet mask yang memang si materialnya itu tuh tipis gitu kan. Tapi kalau ini cukup tebel, tapi sebenarnya enak-enak aja pada saat dipakai ke kulit gitu ya. Memang agak sedikit kaku, but I'm fine with it.
Essence-nya itu ringan, jadi emang milky gitu, tapi sebenarnya pada saat udah dipakein ke kulit, dia nggak kerasa terlalu rich sama sekali gitu. Terus yang saya suka, dia tuh wanginya tuh kayak wangi-wangi susu gitu ya, milky gitu lah, jadi bukan bau-bau bunga atau apapun yang terlalu menyengat, which is saya emang agak kurang suka sheet mask yang baunya terlalu menyengat gitu. Kalau kalian terbiasa dengan sheet mask yang itu tadi ya, essence-nya tuh gel, ringan gitu, yang ada rasa seger-segernya, mungkin agak tidak terbiasa dengan sheet mask kayak gini, karena memang ya itu efeknya di kulit tuh kayak creamy lembab gitu, jadi memang nggak menyegarkan gitu ya. Tapi kalau mencari sheet mask yang melembabkan, ini sih menurut saya cukup melembabkan gitu ya. Sebenarnya memang kalau untuk kulitnya yang kering, cenderung dehidrasi kayak saya, kelembapan itu nggak bertahan lama. Jadi after this saya tetap mesti pakai moisturizer lagi. Tapi kalau kalian kulitnya berminyak, menurut saya sih ini udah cukup banget gitu ya. Jadi kalian nggak usah pakai moisturizer lagi, udah bisa langsung tidur kalau memang malam hari makainya, atau langsung pakai sunscreen aja. Nah, kebetulan ini lumayan gampang carinya di drugstore. Harganya ini again saya juga agak lupa, kalau saya nggak salah 17.000 I think, or less than that, I'm not sure. Nanti akan saya cari info harganya, dan kalau ketemu akan saya tulis di description box di bawah. Oh ya, selain yang Tone Up Milk Mask, dia itu punya range lain juga. Salah satunya saya beli juga tapi belum saya pakai, yang ini Pond's Glow Up Insta Bright Tone Up Milk Mask yang kuning. Jadi kalau yang tadi plump up, yang ini glow up, mungkin ini lebih buat brightening dan glowing gitu kali ya. Oh, yang ini tuh kandungannya ada honey-nya. Interesting. So I might try this next. Dan akan saya share ke kalian reviewnya kayak gimana. Sekian rekomendasi sheet mask saya. Kalau misalnya dari sheet mask yang tadi saya sebutin kalian udah coba, tulis pengalamannya di comment box di bawah. Atau kalau misalnya kalian punya sheet mask favorit lainnya, mau dong share juga di comment box di bawah. Oh ya, saya tuh sebenarnya punya ini. Jadi saya punya 2 Hada Labo Premium Hydrogel Mask yang pengen saya bagiin ke kalian, jadi ke 2 orang. Tapi saya mau ngebebasin aja. Pokoknya ini tuh nanti akan saya kasih sebagai surprise buat orang-orang yang komen di video saya ini. Tapi komennya bebas, jadi bener-bener nggak ada syarat-syarat tertentu. I will just give to 2 lucky commenters. Jadi jangan lupa komen di video ini ya. Nanti kalau misalnya memang kalian yang pemenangnya, saya akan umumin di komennya kalian di bawah situ. Oke? Oke everyone, thank you for watching. Terima kasih juga udah nge-like video ini dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!